Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ika. Sebelumnya saya di sini akan memaparkan atau mempresentasikan hasil observasi oleh tim saya di Pasir Putih Situbondo. Baik, sebelum saya memaparkan presentasi hasil observasi di Pasir Putih Situbondo, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Medina Ajeng Wulandari, NPM 21045010089, domisili Surabaya. Nah, berikut adalah tim observasi di Pasir Putih Situbondo. Ada saya Medina Ajeng Wulandari, ada Violeta, ada Vivi Arianti, ada Widi Salisa, ada Hardian Akbar, dan ada Bintang Atal. Nah, waktu keberangkatan kita menuju ke Pasir Putih Situbondo, kita berangkat pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2022. Untuk menuju ke lokasi Pasir Putih Situbondo, kita melewati beberapa jalur tol yang harus kita lewati, yang mana dari Surabaya, lalu ke Gempol, ke Pasuruan, ke Probolinggo, ke jalur biasa Kraksan, lalu ke Situbondo. Untuk estimasi keberangkatan kita, untuk perjalanannya kurang lebih kita tempuh selama 3-5 jam. Nah, siapa sih yang tidak tahu Pantai Pasir Putih Situbondo? Pantai yang memiliki keelokan, kecantikan, dan keindahan di dalamnya. Tentunya banyak atraksi wisata yang bisa dilakukan oleh wisatawan, seperti bermain perahu layar, menaiki perahu layar, bermain perahu kano, lalu snorkeling. Nah, aktivitas-aktivitas seperti itu membuat wisatawan terkadang menjadi alasan untuk berkunjung ke wisata tersebut. Nah, di observasi tugas saya kali ini, saya mewawancarai beberapa pengunjung yang ada di sana. Tentunya ada saran, ada kritik, dan ada juga nilai plus atau pujian dari mereka untuk wisata Pasir Putih Situbondo ini. Main kapal kano. Di sini saya juga sempat mencoba melakukan aktivitas ini, dan menurut saya sangat seru sekali karena aktivitas olahraga air ini juga dibutuhkan kekompakan dan juga keseimbangan di waktu bermain kapal kano tersebut. Nah, untuk estimasi waktu kita bermain kapal kano, kita tidak dibatasi, jadi kita bisa bermain sepuasnya. Nah, lalu bagaimana tanggapan wisatawan terhadap Pasir Putih Situbondo ini? Jadi, kami menerima banyak sekali komentar mengenai Pasir Putih Situbondo ini, dari positif, dari kritik, dari saran. Untuk positifnya, mereka mengatakan bahwasanya mereka enjoy, mereka happy, karena mereka bisa menikmati keelokan, keindahan Pantai Pasir Putih ini tanpa harus jauh-jauh, karena wisatawan yang berkunjung itu terkadang banyaknya itu dari warga sekitar situ saja, dengan tiket masuk yang terbilang murah. Dan juga banyak sekali makanan-makanan yang bisa kita nikmati sembari menikmati keindahan di bibir pantai Pasir Putih Situbondo. Namun tidak banyak juga mereka mengatakan bahwa kebersihan dari Pasir Putih ini juga sangat kurang, karena banyaknya sampah yang ada di sekitar pantai Pasir Putih tersebut. Nah, itu yang bisa mengurangi daya tarik atau keelokan dari wisata tersebut. Dan juga ada juga kritik bahwasanya kamar mandinya itu terlalu jauh dari pantai tersebut, sehingga menyusahkan wisatawan ketika mereka melakukan aktivitas air. Mereka terlalu jauh untuk menggapai kamar mandinya, begitu. Lalu, bagaimana pandangan menurut saya dan tim ketika observasi di Pantai Pasir Putih ini? Nah, kita bahas untuk parkirannya terlebih dahulu. Untuk parkiran cukup luas, cukup untuk 2 bis atau sampai 3 bis yang masuk, dan mobil-mobil juga. Dan ketika di parkiran tersebut, saya juga bertemu beberapa oleh-oleh yang bisa saya temui, dan itu juga harganya cukup murah. Lalu kami masuk ke dalam pantai, sudah disuguhkan dengan pemandangan yang cukup indah, pemandangan dengan keelokannya yang menenangkan hati bagi siapapun yang berkunjung. Kita sudah mulai menelusuri pantai tersebut, dan kita menemukan beberapa sampah yang ada di bibir Pantai Pasir Putih. Dan juga waktu kami mencoba untuk menaiki beberapa aktivitas yang ada di sana, seperti menaik
kapal layar dan juga kapal kano. Kita memiliki kritik untuk itu, seperti saya untuk di kapal kano. Untuk safety menurut saya kurang, karena kenapa? Saya menaiki kapal kano itu untuk 2 orang, namun saya hanya diberikan 1 pelampung saja dengan alasan ya hanya satu saja begitu. Dan saya harap ini bisa menjadi pemfokusan pengelola untuk wisata pasir pantai Pasir Putih ini. Dan juga waktu saya menaiki kapal layar juga, saya menemukan beberapa sampah di tengah laut dan itu sangat menyedihkan bagi saya. Karena apa? Itu juga bisa merusak ekosistem yang ada di laut tersebut, karena itu bisa mengganggu aktivitas yang ada di dalam laut tersebut seperti ikan, terumbu karang. Kan sangat disayangkan jika pemandangan sebagus itu di tengah-tengah kita menemukan sampah, itu kayak sedih sekali begitu. Dan ini juga menurut saya bisa menjadi pemfokusan lebih lanjut lagi untuk diperbaiki dalam hal tersebut. Namun untuk semuanya, untuk hal makanan, untuk tiketnya, untuk pemandangannya, itu sudah tidak bisa diragukan lagi, karena kita juga menemukan makanan itu juga enak, harganya murah, dan juga kita bisa menikmati pemandangan yang cukup indah. Nah, lalu kesimpulan apa nih yang bisa kita dapatkan sewaktu kita observasi di Pantai Pasir Putih Situbondo ini? Di balik keindahan sang pasir putih, tercipta banyak kenangan bagi manusia-manusia yang berkunjung ke sana. Jadi, bagaimanapun pembelajaran yang kita lalui ini bisa menjadi pembelajaran bagaimana kita mengelola wisata dengan baik, agar wisatawan yang berkunjung juga senang, happy, begitu. Nah, ada quotes terakhir dari apa yang akan saya sampaikan. Alam menyimpan energi dan sesuatu yang tersembunyi. Ia tidak tercipta secara alami. Ia salah satu ciptaan sang ilahi yang dititipkan kepada manusia dan makhluk hidup lain. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya Ibu Ika yang telah memberikan kami kesempatan untuk belajar mengenali, mengobservasi mengenai suatu wisata khususnya di Pantai Pasir Putih Situbondo ini. Semoga kita bisa mempelajari ilmunya sampai nanti dan bermanfaat. Untuk akhir kata, jika saya ketika saya menyampaikan presentasi ini ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya Medina Jeng Wulandari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.